Oke, selamat siang teman-teman. Jadi perkenalkan nama saya Jody Dwi Putraliana dan kali ini saya berkesempatan untuk memberikan sosialisasi tentang edukasi via pseudoscience. Sepertinya banyak teman-teman yang belum tahu apa itu pseudoscience, jadi saya akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Pasti kenal kan orang ini siapa kan? Bill Gates tentu saja. Seperti kita ketahui bersama bahwa terdengar kabar burung atau mungkin kayak teori-teori konspirasi gitu. Jadi kemarin saya kan vaksin kan, terus kayak ketemu orang, terus dia bilang kayak, "Sama nggak wedi tuh mas? Masnya nggak takut kok? Ntar masnya dilacak." Wah saya juga kaget sih kayak, ya tidak seperti itu dong, hei. Bahkan kayak saya logika tuh juga nggak bisa dari segi apa ya, segi fasilitas lah. Kita fotokopi KTP saja buatnya harus fotokopi sana sini. Kok masa mau dilacak pakai chip gitu loh. Jadi itu tuh cuma omongan kayak belaka, itu cuma konspirasi. Tapi itu ada satu hal yang benar-benar saya buat saya kaget sih. Ternyata ada beberapa orang yang kayak memberikan teori-teorinya mungkin di seperti Reddit atau mungkin Kaskus itu kayak membuat konspirasi bahwa Bill Gates itu masang 5G loh ke kita. Terus kayak dia masang microchip ke kita loh. Tapi ternyata setelah saya cari tahu lebih dalam, ternyata hal-hal yang terkesan saintifik tersebut adalah bukan saintifik. Jadi hal tersebut bisa dikatakan sebagai pseudoscience. Pseudoscience, apa itu pseudoscience? Jadi menurut American Heritage Dictionary of the English Language 5th edition, pseudoscience is a theory, methodology, or practice that considered to be without scientific foundation. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan dengan pseudoscience adalah satu teori, metodologi, atau praktek yang dianggap tidak memiliki landasan ilmiah. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa setiap orang memiliki uh, gadget kan, gadget dan juga memiliki koneksi internet masing-masing. Nah, pada saat pandemi ini, kita ketahui bersama bahwa ini adalah pandemi pertama yang terjadi saat kita sudah memiliki teknologi dan juga memiliki benda bernama media sosial. Jadi informasi itu nggak ada batasnya. Kita bisa mengakses mungkin kayak ini. Saya tahu siapa nanti yang dapat dapat medali emas waktu badminton. Nah, padahal itu kejadiannya di Tokyo. Tapi saya tahu karena saya ada koneksi internet dan saya juga memiliki gawai untuk mengakses berita tersebut. Nah, karena ini banyak banget berita-berita dan informasi yang tersebar di luar sana yang terkesan saintifik tapi sebenarnya tidak karena pada dasarnya pengetahuan-pengetahuan ini sebenarnya ya cuma semu belaka gitu, bukan nggak ada landasan saintifiknya gitu. Nah, jika teman-teman berpikir apa sih bahayanya ini, kayak misalnya kayak teman-teman bertanya, kamu kok percaya itu sih? Ya terus ada temannya menjawab, ya serah aku dong, itu kan percayaanku. Nah, masalahnya adalah uh, how if yang itu menyebabkan sesuatu yang lebih besar itu. Kayak misal vaksin tadi. Kita ngomong bahwa itu ditanam microchip. Terus orang-orang ternyata percaya dengan hal itu. Terus dikasih bukti-bukti yang ternyata tidak ada landasan ilmiahnya juga. Nah, dikasih bukti-bukti literasi yang itu juga kayak ngaco mungkin. And then pada hakikatnya mereka percaya gitu. Percaya bahwa wah, ternyata benar apa Bill Gates menanam chip ke kita. Mereka percaya. Nah, terus mereka nggak mau vaksin semua. Nggak mau tuh vaksin. Apa yang terjadi? Ya kepunahan masalah manusia. Udah, udah tewas kita. Karena karena pandemi gitu sih. Karena kita tidak memproteksi diri kita dengan vaksin dan juga kita tidak memproteksi kita dari informasi-informasi yang bisa dibilang hoax atau pseudoscience itu sendiri. Dan jika teman-teman bertanya,
kenapa kok orang-orang bisa percaya sampai segitunya sama hal-hal yang terkesan sains ini, itu karena mengutip dari tulisan Robert Shen dan Veronica Maria Siddhartha dari Universitas Atmajaya yang terbit di The Conversation, manusia percaya pada pseudoscience karena manusia tuh memiliki ketidaksempurnaan kognitif dalam penalaran kita. Jadi kayak misal kita dikasih ini, sebagai contohnya kita gini aja, kayak kita nonton film Marvel kan itu banyak banget teorinya. Terus kayak, oh Captain America itu balik ke masa lalu karena gini gini gini, karena dia tuh emang punya pendirian yang kuat, terus dia makanya ketemu sama Peggy, terus karena itu dia milih untuk stay di masa lalu. Itu cuma teori doang kan. Tapi secara cerita ya kan beda kan. Gitu. Nah, itu pokoknya yang nalar masuk di nalar atau kognitif kita, yang terbatasan pengetahuan kita juga itu adalah suatu hal yang dipancing oleh para pemikir pseudoscience ini, atau mungkin kita bisa bilang ada konspirator, teori konspirator di luar sana. Nah, apa berbahaya? Tentu berbahaya dong. Karena gini, publik menjadi bingung dan tidak percaya atau pada informasi yang kayak lalu lalang gitu. Terlebih lagi, informasi tidak yang diperluas baik secara online maupun offline berpotensi membahayakan fisik dan mental. Seperti saya bilang tadi bahwa HIV itu kayak mempengaruhi kalayak ramai atau mungkin suatu masyarakat di suatu desa untuk percaya bahwa misal vaksin itu menanamkan chip atau mungkin eh, pandemi itu senjata biologis Cina. Bisa jadi malah kita perang sama Cina atau mungkin kayak kita semua meninggal karena COVID gitu. Seperti itu. Jadi juga kayak kasihan gitu. Untuk apa? Kan itu bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain seperti itu kan. Daripada berpikir tentang konspirasi-konspirasi yang tidak bisa dinalar dan tidak saintifik, untuk apa? Seperti itu. Dan saya akan menjelaskan karakteristik dari pseudoscience ini sendiri. Yang pertama adalah bersifat subjektif. Bersifat subjektif di sini berarti informasi tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Hal ini tertentu berbanding terbalik dengan pernyataan saintifik yang dapat diuji berulang kali. Sebagai contohnya, teori konspirasi tadi. Kebaca. Oke. Teori konspirasi hanya berdasar spekulasi dan bukan hasil observasi eksperimental. Dalam konteks pandemi COVID-19, konspirasi sering dikaitkan dengan pandemi yang merupakan senjata biologis Cina. Kita tahu bersama. Dan ciri selanjutnya adalah teori yang tidak bisa diuji ulang oleh pihak lain. Dalam konteks pandemi ini, sering terjadi pada obat herbal yang diklaim mampu menjadi penawar COVID-19. Seperti kita tahu bersama bahwa dulu sering banget kayak ada jamu, terus mungkin kayak ada simbolik seperti kita ingat bersama ya. Dulu pernah ada jamu, nggak tahu jamu apa itu, untuk katanya bisa menangkal COVID. Ya. Ternyata tidak ada guys, mohon maaf. Gitu. Ya, itu. Dalam konteks ini pandemi sering terjadi pada obat herbal diklaim mampu menjadi penawar COVID-19, misalnya air kelapa dicampur dengan jeruk nipis dan garam. Satuan Tugas Penanganan COVID menyatakan bahwa ramuan itu hoax, nggak bisa itu. Jadi kayak itu nggak ada gunanya. Terus ada juga yang menyatakan bahwa campuran garam dan air hangat bisa mengeluarkan virus corona atau COVID dari tenggorokan, katanya gitu. Tapi meski dikenal mampu membantu seorang untuk sembuh dari flu dan lebih cepat, tapi belum ditemukan bukti bahwa bahan-bahan tersebut mampu mencegah infeksi saluran pernapasan. Jadi bisa kita tahu bersama bahwa itu bukanlah hal yang benar. Lalu selanjutnya, mengabaikan segala bukti. Mengabaikan segala bukti di sini bisa disebut sebagai bertentangan dengan bukti-bukti yang diberikan. Misalnya kayak kabar-kabar seperti ini kerap kali hanya berpijak pada bukti empiris yang sesuai dengan kehendak pemberi kabar, namun menolak bukti empiris yang berlawanan. The Conversation mencontohkan
ciri dengan sosok Hadi Pranoto yang mengaku profesor mikrobiologi. Di awal pandemi, ia mengklaim menciptakan antibodi COVID-19 sebagai obat minum pencegah COVID-19 dan mampu menyembuhkan dalam 2-3 hari. Hal ini merupakan suatu bentuk pseudoscience kan. Karena secara ilmiah antibodi merupakan protein, hanya protein yang diciptakan oleh sistem imun tubuh ketika setelah terinfeksi dan vaksinasi. Tuh. Korban pseudoscience dengan ciri ini kerap menerima klaim-klaim tersebut karena ketidakmampuan menyangkal klaim tersebut berdasarkan sumber sahih, padahal memang klaim semua seperti itu tidak perlu dibuktikan kepalsuannya. Jadi saya selalu sering juga seperti ini, misal kayak ada teori konspirasi atau mungkin kayak pemikiran gitu, kayak misalnya kalau kita contohnya itu yang 5G itu. Saya pertamanya mendengar tentang cerita-cerita atau mungkin kayak teori-teori orang yang ngomong bahwa ternyata ini senjata biologi Cina loh. Terus kayak itu ditanam 5G ke kita loh. Saya kami mikir kayak, oh iya juga ya, kayak ada kemungkinan kayak gitu, tapi secara saintifik apakah benar? Itu secara spekulasi itu memang bagus dan kayak memancing pola pikir saya kayak, oh ya juga ya. Gitu. Tapi jika dicari lebih tahu, cari lebih dalam, ternyata hal tersebut tidak saintifik dan ternyata malah berbahaya bagi orang lain. Nah, karena itu muncul hoax-hoax, terus kayak pesan berantai seperti itu. Kan makanya mungkin ada beberapa ya teman-teman di grup WhatsApp keluarga teman-teman yang menikmati itu gitu. Sering broadcast kan. Tuh. Kita lanjut ke ini adalah menekankan penegasan. Adapun ciri yang terakhir adalah pseudoscience sering berupa klaim kosong yang tak berdasar atau dibesar-besarkan tanpa uji terlebih dahulu. Hal ini karena penyebar kabar lebih menekankan penegasan dibanding penolakan dan kurang memiliki data yang terbuka pada hasil uji oleh ilmuwan. Dalam konteks pandemi, ciri ini seperti terjadi pada isu kematian Mahir Al-Tawil Alibi akibat disuntik vaksin secara paksa di ruang tahanan polisi. Padahal sebenarnya ini nggak benar gitu. Itu cuma akal-akalan. Ada oknum yang menggunakan kematian Mahir ini untuk mengadu domba antar pemerintah dan masyarakat. Jadi kayak ternyata pemerintah ini uji coba ke salah satu mungkin petinggi agama Muslim ya. Itu jadi kayak dijadiin kelinci percobaan untuk vaksin. Tapi ternyata sudah diklarifikasi oleh keluarganya dan juga pengacaranya bahwa hal itu tidak benar itu. Jadi Mahir ini meninggal di sel karena emang udah sakit gitu. Dan apa sih langkah-langkah yang bagus yang kita bisa lakukan? Claire Waldel, ahli disinformasi dari Harvard University, memberikan strategi cara terbaik melawan misinformasi adalah dengan membanjiri sumber pencarian berita dengan informasi yang akurat, mudah dipahami, menarik, dan mudah disebarkan melalui media di perangkat seluler. Tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa hoax-hoax dan juga broadcast yang bisa dibilang pseudoscience itu sendiri sering disebarkan juga melewati mungkin WhatsApp keluarga atau WhatsApp angkatan, teman-teman sekolah, atau mungkin teman-teman kuliah, kan itu juga sering sekali. Tapi alangkah baiknya untuk kita mengetahui dan mengkritisi terlebih dahulu sebelum percayai lebih lanjut apakah ini benar atau mungkin tidak saintifik atau mungkin saintifik beneran. Lalu para ilmuwan harus aktif menyebarkan pengetahuan yang akurat dan kredibel pada masyarakat dengan berbagai medium seperti media massa dan media sosial. Perlu kita ketahui bersama bahwa maraknya teori dan praktik pseudoscience ini adalah tanggung jawab bersama, bukan cuma peneliti atau mungkin kayak pengamat dan juga pemerintah. Tapi kita sebagai kaum muda dan sebagai rakyat biasa yang di bawah itu harus pintar dalam mengolah informasi dan bertanggung jawab atas informasi yang kita berikan ke depannya. Jadi ada saatnya untuk menjadi overthinker itu sangat meresahkan gitu. Bagi teman-teman yang sobat-sobat overthinking ya, jangan jangan soalnya bisa aja spekulasi-spekulasi dan teman-teman berikan itu menjadi wadah untuk beberapa orang yang berkepentingan digunakan sebagai alat untuk memecah belah antara
mungkin pemerintah atau mungkin suatu negara atau mungkin suatu kelompok gitu. Dan itulah sosialisasi singkat dari saya. Terima kasih, dan jika ada bertanya silahkan, saya akan jawab. Gitu. Silakan. Mau tanya dong. Iya ya, silakan Kak Beril. Berarti kan pseudoscience itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip bersifat Iya, saintif. iya. Tapi itu kan tidak dapat dibuktikan kan. Nggak ada sumber ilmiahnya lah. Belum bisa dibuktikan. Nah, apa namanya? Berarti kalau kan sama aja kayak hoax gitu kan. Iya, bisa dalam bentuk hoax juga bisa. Jadi apa bisa dikatakan hoax secara sains itu sama dengan pseudoscience atau enggak mesti? Ya, saya akan jelaskan. Jadi, pseudoscience itu misalnya kayak hoax-hoax itu bisa aja kayak klaim kosong ya. Tapi kalau pseudoscience itu mungkin kayak ada pemberian literasi. Jadi misalnya kayak berjemur, enggak. Itu berjemur itu ngefek sih. Misal kayak, oh, itu tadi obat jamu. Jamu itu kayak misal kayak ada broadcast masuk ke Beril nih, masuk kan. Terus kayak ada literasinya. Jadi kan otomatis Beril kayak percaya kan, oh, ini jadi benar. Kan literasi udah baca terus kayak benar. Padahal sebenarnya itu mungkin udah ada kayak pengeditan atau mungkin kayak framing yang kayak menguntungkan cuma bagi informasi tersebut. Jadi kalau hoax itu bedanya itu klaim kosong. Kalau mungkin kalau pseudoscience ini mungkin kayak diberikan literasi-literasi yang sebenarnya juga itu mungkin pembelokan informasi gitu. Kadang-kadang seperti itu, ada juga beda. Jadi misal kayak ada video-video yang dipotong-potong sekian, terus kayak mengatakan bahwa ini manjur, tapi sebenarnya itu tidak. Itu bisa dibilang sudah sains. Ada sumbernya, tapi sumbernya itu cuma di apa ya? Cari mana yang menguntungkan informasi tersebut. Itu. Tapi sudah sains bisa dibilang sebagai hoax sih. Oh, jadi dalam apa namanya? Penelitian itu hanya dipilih sumber yang menguntungkan sebuah itu dia ya, yang mendukung itu ya. Iya. Tapi semisal dibuktikan dengan argumen lain, ternyata nggak bisa jawab. Nah itu kayak, jadi kalau pseudoscience itu ngeyel, jadi kayak ya pokoknya ngene kayak tegas gitu, tegas. Ya aku yang ngene. Jadi misal kayak misal gak iso ya gak usah baru ngono aku. Penting aku yang ngene. Ya karena itu kenapa mereka punya karakteristik penegasan, menekankan penegasan. Jadi emang pseudoscience itu emang dibuat untuk kepentingan tertentu atau bisa juga kayak misal nih ada penelitian tapi sebenarnya nggak dibuat untuk apa-apa gitu loh, tapi dia hanya maksudnya nggak dibuat untuk merugikan orang lain ya, tapi dia dalam memilih jurnal penelitian itu hanya memilih yang menguntungkan itu bisa disebut pseudoscience nggak, atau cuman yang digunakan untuk merugikan orang lain gitu kayak hoax gitu? Pseudoscience itu sebenarnya banyak, kayak misalnya zodiak tuh juga ya, loh, juga pseudoscience juga. Terus kayak astrologi. Astrologi itu juga pseudoscience. Aku lupa. Astronomi itu yang beneran. Nah, correct me. Astronomi. Astronomi itu yang ilmu ilmu bintang beneran, tapi kalau yang astrologi itu yang horoskop itu yang pseudoscience. Itu jadi gini, aku juga belajar ini sih. Jadi sebenarnya itu kayak framing manusia. Jadi pertama kayak kita spekulan dulu, kayak kita memikirkan bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari kuasa kita sendiri, yaitu kuasa mungkin Tuhan, atau mungkin kayak coincidentally, atau mungkin kayak he who remains gitu, yang nggak kita lihat gitu. Jadi ada suatu kuasa yang di luar kita. Tapi semakin kemari kita mendapatkan pencerahan gitu, kayak ternyata oh ini bisa di logika kok. Ternyata pemikiran yang kemarin itu salah aja. Jadi sebenarnya pseudoscience itu
mungkin adalah step menuju scientific itu sendiri. Karena kan seperti kayak saya bilang pertama kan bahwa itu spekulan dan tanpa observasi kan. Nah, spekulan itu sebenarnya adalah salah satu langkah menuju landasan ilmiah gitu. Jadi kita harus punya hipotesis lah, kayak hipotesis dulu. Tapi misal itu nggak terbukti ya udah itu jadi tidak benar. Tapi misal itu terbukti ya itu benar. Tapi kadang-kadang untuk pseudoscience ini kayak ngeyel gitu. Misal kayak hipotesis aku gini, terus kayak nyari bukti, oh ini benar-benar, terus kayak dihadang dengan bukti lain. Gak aku orang percaya. Jadi kayak benar-benar, gak, diam gitu. Jadi kayak benar-benar ngeblok bukti lain. Dan terima kan sains itu harus kayak ada, itu kan suatu yang sih statis sih, itu dynamic sih, harus berubah itu. Ada lain? Aku juga mau tanya. Iya. Ini sebenarnya cuman mungkin lebih ke ini sih. Tadi berarti apa namanya kan kita tahu ada beberapa udah lama sih, maksudnya nggak belakangan. Artinya kita pernah dengar beberapa, mungkin ada yang pernah lihat juga iklan-iklan di Instagram tentang alat kecantikan atau apa, dan mereka itu menggunakan klaim dari beberapa penelitian yang ternyata sama semua. Mungkin mereka ngambil dari satu untuk dari landasan untuk produk mereka. Tapi ternyata emang ada beberapa oknum yang ya cuma ngambil penelitiannya aja, tapi mereka nggak menerapkan itu. Jadi kayak ya mereka pakai resep sendiri dan sebagainya, ngeklaim bahwa ini bisa seperti ini, obat ini bisa seperti itu termasuk pseudoscience nggak untuk dikomersialkan gitu, mereka menggunakan itu tuh apakah termasuk juga? Kalau misal udah gitu sih itu udah penyelewengan sih, udah kayak, kan itu udah gak masuk. Maksudnya kan kata Deva tadi udah, misal kayak udah kayak ngacu tadi suatu penelitian gitu, tapi ternyata pada praktiknya tidak dilakukan, itu artinya dia udah nggak melakukan, udah penipuan sih bro, gitu sih. Oh, oke. Udah penipuan gitu. Soalnya kan ada beberapa yang framing tuh kayak ya, jadi misal kayak kita punya produk, terus kayak kita cari penelitian apa yang menguatkan produk kita. Jadi kayak misal review ya bagus atau mungkin kayak, jadi review jelek buang aja gitu. Enggak say no gitu. No. Anything else? 5 4 3 2 1 close the door. Yeah. Jika tidak ada, sekian, terima kasih dari saya Jody Dukraliana, dan salam sehat. Dadah. Terima kasih. Ini gimana guys? Thank you. Terima kasih. Matinya gimana? Tolong help. Oke.